Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Kewirausahaan Praktik. Kami akan mempresentasikan proposal kami dengan tema usaha yaitu Manja Cisti Kudusan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 KWU Praktik kelas 24 dengan nama anggota 1 Ageng Izulhaq, NIM 2019-12-186, 2 Amelia Wulansari, NIM 2019-12-196, 3 Ayu Vidya Pangesti, NIM 2019-12-217, 4 Musyafaah dengan NIM 2019-12-240. Profil usaha. Nama produk Manja Cisti Kudusan, nama pemilik Ageng Izulhaq, alamat usaha di Pecinan RT 3 RW 3 Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus. Gambaran usaha. Produk ini didirikan pada tahun 2021. Produk yang ditawarkan yaitu usaha produk minuman ringan yang menggunakan bubble dan cream cheese. Minuman ini yang ditawarkan seperti Coffee Unicorn, Coklat Lava, Taro Gemini, Thai Tea, Green Tea, Midnight Blue, Dark Cocoa, Red Velvet, dan Brown Sugar. Produk yang dibeli konsumen ini akan diracik langsung oleh barista setelah konsumen memilih dan membayar pesanannya tersebut di kasir. Berikut keunikan dan keunggulan yang ditawarkan oleh Manja Cisti Kudusan. 1. Memiliki cita rasa yang lebih enak dibandingkan para pesaing. 2. Memiliki tapioka atau bubble dengan kekenyalan yang pas. 3. Menggunakan topping tambahan berupa cream cheese sehingga menambah cita rasa dari pribadi. 4. Menerima orderan dalam jumlah besar dalam event-event tertentu. 5. Memiliki promo yang berkelanjutan bagi konsumen. Visi misi dari Manja Cisti Kudusan yaitu Manja Cisti Kudusan adalah menjadikan Manja Cisti sebagai usaha franchise yang dikenal dan diminati di Indonesia. Misinya 1. Menyelenggarakan proses riset dan inovasi secara berkesinambungan terhadap produk untuk menarik minat pasar. 2. Terus menjaga kualitas produk. 3. Melakukan promosi gencar akan brand. Tujuannya yaitu 1. Mengubah pola hidup masyarakat dari konsumen soft drink berkarbonasi menjadi minuman yang lebih sehat untuk tubuh. 2. Menciptakan produk bubble drink yang berkualitas. 3. Meningkat minat masyarakat dalam mengkonsumsi minuman teh dan susu. 4. Meningkatkan keinginan masyarakat dalam berwirausaha. 5. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di daerah sekitar tersebut. Aspek pemasaran, segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi yang dilayani Manja Cisti adalah pria maupun wanita dari anak-anak hingga dewasa. Pada kelas ekonomi menengah ke atas yang bertindak sebagai pengunjung maupun para karyawan serta pemilik tenan yang berada di lokasi usaha serta para penduduk atau karyawan. Target pasar yang ingin diraih Manja Cisti adalah perempuan dari anak-anak hingga dewasa yang berada pada kelas ekonomi menengah ke atas yang berada di lokasi usaha baik sebagai pengunjung, karyawan, maupun pemilik tenan. Positioning dari Manja Cisti adalah sebagai pilihan minuman ringan yang dapat menemani Anda di tiap momen pada waktu kapanpun dengan cita rasa yang baik, yang unik, dan menarik melalui penambahan buih-buih keju pada minumannya, serta dapat lebih mudah untuk didapatkan konsumen. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Brand terlihat brand asing atau internasional, harga lebih terjangkau, menggunakan sarana promosi yang efektif, lokasi strategis, memiliki jasa delivery dan event, memiliki bubble dengan kekenyalan yang pas, memiliki topping berupa cream cheese, mengadakan promo yang berkelanjutan. 2. Weakness atau kelemahan. Harga sewa lokasi yang tinggi,
ukuran konter yang terbatas, kemungkinan terjadinya kekosongan stok cukup besar. Tiga, opportunities atau peluang. Peluang bisnis Manja Cheese Tea ini masih sangat tinggi karena masih banyak pangsa pasar yang belum dicapai oleh pesaing dan masyarakat menyukai produk impor. Sehingga diharapkan Manja Cheese Tea dapat ikut bersaing dan berkembang di Kota Kudus. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang akan ditemui oleh Manja Cheese Tea adalah adanya pesaing usaha sejenis yang sudah beroperasi saat ini, munculnya pesaing baru, karyawan yang kurang terlatih dalam kegiatan operasional, dan besarnya nilai kurs yang tidak menentu. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi dan sumber daya manusia. Terdiri dari pemilik atau owner. Pemilik atau owner tersebut membawahi dua bagian, yaitu kasir dan barista. Yang kedua, perizinan. Manja Cheese Tea Kudusan merupakan usaha yang berbentuk badan hukum usaha perorangan, dan perizinan yang dibutuhkan adalah situ atau surat izin tempat usaha dan siup atau surat izin usaha perdagangan. Situ dan siup ini harus diproses di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau KPPT Kudus. Yang ketiga, kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Terdiri dari survei lokasi, menyusun konsep dan rencana. Yang ketiga, menghubungi pihak marketing masing-masing dilakukan pada minggu pertama. Kemudian, perizinan dan pembuatan konten dan papan nama masing-masing dilakukan pada minggu kedua dan ketiga. Penyediaan produksi, peralatan, dan perlengkapan dilakukan pada minggu ketiga. Mendesain tenan dan training karyawan dilakukan pada minggu keempat. Yang keempat, inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris kantor adalah segala hal yang dipergunakan kantor dan memiliki umur ekonomis 4 hingga 16 tahun penggunaan. Sedangkan suplai kantor adalah segala bentuk yang dipergunakan kantor dengan umur ekonomis 1 tahun penggunaan. Untuk menentukan umur ekonomis dari inventaris Manja Cheese Tea Kudusan, inventaris tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan PMK 96/PMK03/2009 dan berdasarkan observasi kami terhadap usaha sejenis, seluruh inventaris atau aktiva tetap Manja Cheese Tea Kudusan akan memiliki nilai residu sebesar 50%. Aspek produksi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi produksi untuk usaha Manja Cheese Tea Kudusan adalah sama dengan lokasi penjualan dan pemasarannya, yaitu di Desa Pecinan RT 3 RW 1 Bulung Cangkring Jekulo Kudus. Pemilihan lokasi produksi, penjualan, dan pemasaran yang sama ini didasarkan oleh bentuk usaha kami, yaitu pembuatan produk setelah diterimanya pesanan customer oleh kasir kami. Yang kedua, rencana tata letak. Tata letak untuk penempatan peralatan dan bahan baku dalam kegiatan operasional disusun sedemikian rupa sehingga penampilan rapi dan bersih, sehingga baik karyawan maupun customer dapat merasa nyaman selama proses transaksi. Yang ketiga, proses produksi. Berikut ini diagram alur yang menjelaskan tahapan proses produksi dari Manja Cheese Tea Kudusan. Alur yang pertama, customer melihat menu. Alur kedua, pemilihan produk yang terdiri dari basic drink, flavor, topping, dan sugar. Alur ketiga, pembayaran atas produk. Alur keempat, pembuatan minuman oleh barista.
Alur ke-6 proses sealing cup. Alur ke-6 memberikan minuman pada customer. Yang keempat, tenaga produksi. Manja Cisti Kudusan dalam menjalankan usahanya akan menggunakan 2 karyawan yang bertugas sebagai barista atau peracik minuman dan kasir. Kriteria tenaga kerja yang akan digunakan Manja Cisti adalah warga negara Indonesia atau WNI yang berada pada usia produktif, baik pria maupun wanita. Kualifikasi tenaga produksi yang dibutuhkan adalah minimal tamatan SMP yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, serta memiliki kemampuan mempergunakan komputer. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Permodalan dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Biaya bahan baku untuk 1000 bahan baku terdiri dari Coffee Unicorn, totalnya 209.000, Choco 104.500, Tarun Sugar 114.950, Original 219.450, Green Tea 224.500, Midnight Blue 209.000, Summer Party 209.000, Black Chocoa 209.000, Magical Red 522.500, Sansa Sugar 146.300, Cheese Cream 668.800, Bubble 220.000, Cup 550.000 dengan total biaya bahan baku sebesar Rp3.607. Biaya paket franchise sebesar Rp5.800.000 yang terdiri dari boat portable, expander, sendok takar, toples kecil, toples besar, gelas stainless kecil, tempat sedotan, teko, saringan teh, termos es, centong cheese, centong bubble, teko listrik, kaos, go-kart, dan tali go-kart. Selanjutnya yaitu memperhitungkan biaya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dari biaya bahan baku dibagi dengan jumlah produksi, yaitu Rp3.607.000 dibagi 1.000 sama dengan Rp3.607. Harga jual produk. Harga jual produk per cup yaitu Rp8.000 dengan penjualan harian 90 cup per hari. Penjualan cup bubble terdiri dari cup, bubble, dan perisa. Penjualan 1 bulan dikurangi HPP 1 bulan, yaitu 90 cup dikali 30 hari dikali dengan Rp8.000 dikurangi 90 cup dikali 30 hari dikali Rp3.607 sama dengan Rp11.861.100. Yang kedua yaitu harga jual cream cheese per cup yaitu Rp5.000. Penjualan harian juga sama yaitu 90 cup per hari. Penjualan cream cheese terdiri dari penjualan cream cheese 1 bulan dikurangi dengan HPP cream cheese 1 bulan, yaitu 90 cup dikali 30 hari dikali 5.000 dikurangi 90 cup dikali 30 hari dikali Rp3.607 sama dengan Rp3.761.100. Untuk omset penjualan terdiri dari keuntungan penjualan cup bubble ditambah keuntungan penjualan cup cream cheese, yaitu Rp11.861.100 ditambah Rp3.761.900 sama dengan Rp15.622.200. Untuk biaya operasional terdiri dari biaya gaji 1 orang ditambah sewa lokasi ditambah biaya listrik dan air, yaitu Rp1.500.000 ditambah Rp1.000.000 ditambah Rp175.000 sama dengan Rp2.675.000. Untuk keuntungan finansial, untuk keuntungan finalnya yaitu omset penjualan dikurangi dengan biaya operasional, yaitu Rp15.622.200 dikurangi dengan Rp2.675.000 sama dengan Rp12.947.200. Perhitungan BEP.
BEP unit ya terdiri dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 593.000 dibagi 8.000 dikurangi 3.607 sama dengan 135 kap. Pembuktian BEP yaitu dengan laporan laba rugi BEP. Penjualan 1.000 unit terdiri dari 135 kap dikali 8.000 sama dengan Rp1.080.000 dikurangi biaya variabel 135 kap dikali 3.607 sama dengan 486.945. Dengan begitu, margin kontribusinya yaitu Rp593.000 dikurangi biaya tetap Rp593.000 sama dengan 0. Untuk laporan laba rugi yaitu pendapatan dengan penjualan 15.622.200 dikurangi dengan biaya-biaya yang terdiri dari biaya bahan baku Rp3.607, biaya gaji pegawai Rp1.500.000, biaya sewa lokasi Rp1.000.000, biaya listrik dan air Rp175.000. Jadi total biaya yaitu Rp6.282.000. Laba kotornya Rp9.340.200 dikurangi dengan biaya tetap Rp593.000. Jadi laba bersihnya yaitu Rp8.747.200. Untuk laporan perubahan ekuitasnya yaitu modal awal Rp10 juta ditambah dengan laba bersih Rp8.747.200 menjadi modal akhir yaitu Rp18.747.200. Untuk laporan posisi keuangan awal atau neraca awal yaitu aktiva terdiri dari kas yaitu sebesar Rp10 juta dan pasifa terdiri dari modal sebesar Rp10 juta. Untuk laporan posisi keuangan akhir atau neraca akhir yaitu aktiva menunjukkan kas sebesar Rp8.474.200. Untuk pasifa yaitu modal Rp8.474.200. Sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.